Hai teman-teman, kembali lagi sama gue Rifki. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebuat tutorial filter transisi teman-teman. Tapi ini dasar-dasarnya aja ya teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman naikin levelnya lagi itu bisa teman-teman kembangin sendiri. Nah di sini videonya untuk dasar dari filter transisi teman-teman. Nah nanti kira-kira filternya itu seperti ini. Nah kira-kira filternya seperti itu teman-teman. Nah sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Dan kalau udah kita lanjut ke video tutorialnya. Oh ya satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mau join jadi member di channel ini teman-teman, itu ada member 2.0 dan member 3.0. Nah di sini membernya akan banyak mendapatkan keuntungan karena bahan-bahan atau file-file mentah banyak aku kirim di member-member di tab komunitas teman-teman. Jadi bagi teman yang belum join, kalau mau join silahkan join karena pembayarannya gampang. Oke, kita lanjut ke video tutorialnya aja teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman create new aja langsung seperti ini. Dan langsung masukin di sini karena dasar ya teman-teman, kita cuma pakai background aja. Untuk load atau yang lain-lainnya itu bisa teman-teman tonton cara ngebuatnya di video-video aku sebelumnya. Dan ini jangan lupa di no compression. Nah kita buat dulu canvas atau langsung kita klik rectangle 0. Dan ini fill weight-nya kita seperti itu teman-teman, fill weight dan fill height jadi seperti ini udah biasa lah ya teman-teman. Dan selanjutnya tambahkan material, shader tabnya ubah menjadi flat dan pilih backgroundnya. Oke, udah jadi backgroundnya teman-teman. Selanjutnya kita akan ngebuat untuk slide sebelah kiri dan kanan karena kita menggunakan dua slide untuk contohnya teman-teman. Nah untuk membuat slide-nya aku ngebuat di kanvas baru. Kita bedain kanvasnya dengan background ya teman-teman. Kita buat kanvas satu ini kita ubah menjadi slide 1. Dan kita tambahkan lagi kanvas baru. Kita ubah namanya menjadi slide 2. Nah pastikan ya teman-teman kanvasnya ini berada nggak di dalamnya, misalkan seperti ini. Nah kalau seperti ini berarti dia itu di dalam kanvas 0, itu nggak boleh teman-teman, harus di luar semua. Jadi seperti ini. Nah di kanvas atau slide 1 ini kita klik kanan, add dan pilih rectangle. Nah di rectangle. Dan slide 2 juga klik kanan, add dan pilih rectangle. Nah ini kita buat ini untuk namanya aja teman, terserah rectangle 1 atau rectangle 2 begitu teman. Nah selanjutnya tambahkan juga ya di sini kita buat fill width dan fill height. Tambahkan material. Di rectangle 2 juga seperti itu, fill width dan fill height. Tambahkan juga material. Kita ubah namanya material 1, sesuaiin aja namanya. Oke. Nah setelah itu karena ini besar kita kecilin ya teman-teman. Nah kita kecilkan kira-kira itu 50%. Dan pinningnya ini kita taruh di tengah. Nah dia udah di tengah. Dan posisinya ini kita ubah.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Posisinya seperti ini. Di rectangle 2 ini juga kita ubah pinningnya ke tengah, dan posisinya kita samain aja. Atau kalau ribet kita duplikat aja ya teman-teman. Di rectangle 1 kita duplikat dan taruh ke rectangle 2 atau slide 2. Tarik rectangle 2 ini ke slide 2. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini dia udah pas. Pastiin semuanya sama ya teman-teman, dari width, height, position, scale-nya teman-teman. Kalau scale-nya berubah di rectangle 2 kita ubah juga menjadi 1, samain aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat transisinya. Klik atau buat patch editor. Nah, di sini kita pakai screen tab untuk uji cobanya. Screen tab, tarik ke switch. Nah, dari switch ke animation. Nah, dari animation ini, dari progressnya tarik juga ke transition. Nah, di slide 1 dan slide 2 ini teman-teman, ubah modenya ini jadi workspace. Jadi dia bisa kita atur posisinya teman-teman. Nah, di sini kita dari slide 1 terlebih dahulu. Nah, ini kita matiin dulu slide 2-nya teman-teman, visible-nya, dan di slide 1 ini kita geser dulu ke samping supaya kita tahu letak dari posisinya ya teman-teman. Nah, misalkan ini kita copy dan paste di sini. Ini ubah menjadi 0 semuanya. Lalu di ini juga kita copy. Nah, ini namanya kita ubah supaya nggak ragu teman-teman. Transition position. Transisi posisi, oke. Baru kita klik. Nah, jadi ketika kita tap, dia akan maju atau ngegeser gitu teman-teman. Untuk ngebuatnya seperti yang tadi, itu ini kita buat lagi transition, hubungkan lagi. Nah, ini transition rotasi. Kita klik ini rotasi teman-teman, rotasi, dan kita rotasi sedikit. Misalkan ini kita copy rotasi Z-nya dan paste di sini. Ini ganti jadi 0 dan 0. Klik rotasinya dan nah, begitu. Nah, jadi dia seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita ubah di transisi posisinya ini, di bagian curve-nya, teman-teman, kita ubah ke overshoot in out. Tapi ini terserah teman-teman seperti apa enaknya bagi teman-teman. Jadi ini nggak ada potokan. Nah, nanti dia tuh seperti ini. Oke. Dan jangan lupa di materialnya ini, di advance render optionnya matikan use depth testnya ini teman-teman. Nah, seperti itu dia teman-teman. Lanjut kita buat di slide yang kedua. Kita hidupin visible-nya. Kita geser lagi ke kiri. Nah, ini sama teman-teman. Dan tarik lagi transisi untuk rotasinya teman-teman.
Nah, selanjutnya karena ini dia kalau kita klik atau kita tap, dia bersamaan jalan. Nah, jadi di sini kita buat delay, teman, delay. Misalkan delaynya itu 2 detik. Kita kasih durasinya 2 dan hubungkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau mau cepat lagi bisa kita ubah menjadi 1,5. Nah, seperti itu dia teman-teman. Oh ya, kalau mau lebih smooth lagi transisinya teman-teman, ini bisa kita hubungkan ke exponential smoothing. Nih, exponential smoothing. Dari animasi tarik ke sini dan hubungkan. Nah, begitu dia teman-teman. Kalau mau lebih smooth lagi, dampingnya ini bisa naikin misalkan 300. Oke, selanjutnya kita coba pakai render pas ya teman, supaya dia kayak ngefoto dan langsung ngetransisiin segitu teman-teman. Kita klik di bagian device. Di sini render pas, grid. Nah, ini tarik ke bawah seperti ngebuat render pas seperti biasa. Kita hubungkan ke sender. Nah, sendernya 2 karena kita menggunakan 2 rectangle. Dan selanjutnya kita buat juga di sini dari switch, tarik ke atas ya teman-teman, tarik ke atas dan hubungkan ke mix. Nah, ini receiver, pilih sender, sendernya kita kasih nama terlebih dahulu supaya nggak ragu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat lagi yang namanya shader render pass. Nah, dari shader render pass ke delay frame. Dan dari kamera tekstur ini tarik ke freeze frame. Oke, ini kita ubah namanya delay frame 1 dan cari lagi receiver, pakai delay frame 1, hubungkan ke sini. Oke, selanjutnya itu di rectangle. Oh, ini rectangle 1 ya teman-teman. Oke, dari rectangle 1 ini teman-teman. Nah, materialnya kan rectangle 1 juga. Kita klik panah teksturnya, hubungkan dari shader render pass. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi ketika kita klik tab, dia akan ngedelay atau ngefoto frame yang pas kita play atau kita tap. Nah, yang putih ini kita buat lagi kembali teman-teman. Ini kita jadiin grup ya teman, supaya dia kecil. Nah, seperti itu. Ini render pas 1. Oke, selanjutnya kita buat lagi seperti tadi mix. Nah, hubungkan lagi receiver, pilih sender 2, taruh di atas dan tarik lagi ke shader render pass. Dari shader render pass, teksturnya tarik ke delay frame. Dari delay frame yang ada
first frame-nya ini, hubungkan dari kamera tekstur. Nah, dan rectangle 2, ini rectangle 2. Klik panah teksturnya di material, panah teksturnya klik, dan hubungkan dari tekstur shader render path. Dan receiver kembali, pilih yang delay frame ini, kita ubah namanya, dan pilih delay frame. Nah, seperti itu. Dan kalau udah oke, bisa kita kurung lagi menjadi grup. Nah, render path 2. Oke, teman-teman. Jadi, di sini kita delay juga, teman-teman, di render path 2. Kita buat delay dan durasinya 2. Hubungkan ke alpha. Nah, seperti itu. Jadi, dan kalau kita tap dia seperti ini. Dan selesai sudah filternya, teman-teman. Cukup simple. Dan kalau ada teman yang masih bingung, bisa komen di kolom komentar. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.